Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka melanjutkan pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Serang, kami kembali melakukan kampanye publik. Kali ini kami hadir dalam bentuk podcast dengan tema Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Kami ingin hadir bagi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Serang dengan cara yang lebih mudah diakses dan menjawab kebutuhan. Harapan kami, kampanye publik ini dapat menjadi bagian dari manajemen perubahan. Mohon dukungannya bagi pembangunan zona integritas yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum, selamat bergabung di podcast Pengadilan Negeri Serang. Bersama saya Dia, kita akan berbincang-bincang, sharing ilmu tentang topik yang saat ini lagi FYP, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk menambah keasanah keilmuan kita, telah hadir di sini seorang narasumber hakim dari Pengadilan Negeri Serang, yaitu Yang Mulia Bapak Dr. Boni Daniel SHMH. Beliau tidak hanya seorang hakim, tetapi juga aktif mengulas mengenai topik-topik baru dalam KUHP. Selamat datang Pak Boni. Ya. Apa kabar? Terima Baik. kasih waktunya untuk bisa hadir di sini bersama kita. Untuk bincang-bincang kali ini Pak, kita akan menambah khasanah keilmuan, menambah wawasan keilmuan bagi sahabat hukum semua, khususnya terkait KUHP baru. Banyak hal-hal baru diperkenalkan di sini Pak. Yang ingin saya bahas pertama kali adalah tentang restoratif justice. Selama ini kita tahu masing-masing dari institusi penegakan hukum punya aturan sendiri-sendiri. Betul begitu Pak? Ya. Baik itu dari kepolisian, kemudian kejaksaan, bahkan pengadilan negeri sendiri. Pengadilan maksud saya. Nah, namun undang-undang ini khususnya di dalam pasal 1 angka 21 ya Pak, KUHP baru sudah memperkenalkan tentang restoratif justice. Namun yang menjadi pertanyaan itu adalah, kalau keadilan restoratif ini sudah secara resmi menjadi norma hukum di dalam KUHP baru ya Pak ya. Kita langsung ya Pak ya. Ya. Apakah ini tidak berarti seolah-olah negara ini mengakui bahwa sistem penjara telah gagal total? Apakah ini juga tidak berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai ranah privat di mana kejahatan bisa diselesaikan sekedar dengan kesepakatan damai dengan mengabaikan kepentingan publik? Jadi letak RJ ini di mana Pak untuk hukum pidana kita? Gimana menurut Pak Boni? Ya, baik ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Tadi saudara Mbak mengatakan bahwa ada salah satu yang diperkenalkan di dalam KUHP yang baru, yaitu mengenai restoratif justice. Kemudian tadi Mbak menanyakan bahwa apakah hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi mengenai restoratif justice ini seolah-olah dalam tanda kutip menunjukkan bahwa negara gagal. Kemudian tadi ada juga pertanyaan mengenai masalah apakah kemudian hukum pidana itu seolah-olah menjadi dalam hal yang semu, menjadi privat. Dalam pandangan saya pribadi sebenarnya tidaklah demikian ya. Karena masuknya definisi keadilan restoratif dalam pasal 1 angka 21 KUHP nasional ya, KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Sebenarnya bukan mengakui bahwa sistem penjara gagal, tidak. Tapi menurut saya pribadi
ini merupakan sebuah koreksi yang evolusioner menurut saya terhadap kekakuan dari mazhab retributif, atau yang kita tahu itu retributif itu adalah pembalasan yang selama ini memang cukup memonopoli dari hukum pidana kita. Tapi kekhawatiran Mbak tadi itu mungkin mewakili sebagian dari pendapat masyarakat ataupun akademisi mengenai privatisasi hukum pidana. Sebenarnya ini kritik yang cukup valid ya, cukup valid dan merupakan resiko terbesar dari pasal ini jika pasal ini tidak dibaca dengan kacamata filosofi yang tepat. Jadi maksudnya? Jadi analisanya begini, secara teoritis ya, negara itu tidak sedang mengibarkan bendera putih pada sistem penjara. Ya, negara sebenarnya menyadari apa yang disebut oleh para kriminolog itu sebagai the crisis of over-criminalization. Ya. Nah, penjara yang seharusnya itu menjadi tempat pembinaan, ya. Saya banyak membaca dari jurnal ataupun artikel-artikel hukum, ya. Jadi penjara yang seharusnya menjadi tempat pembinaan itu seringkali berubah menjadi sekolah kejahatan, ya. Karena apa? Karena overcrowding, ya. Nah, dengan melembagakan keadilan restoratif, negara ini sedang menerapkan prinsip law of economic atau ekonomi hukum. Nah, sumber daya negara ini kan terbatas. Penjara kapasitasnya terbatas, aparat kita juga terbatas. Nah, sebenarnya dengan sumber daya yang terbatas ini, harusnya itu lebih difokuskan kepada kejahatan yang high profile atau high danger. Sementara konflik sosial yang masih bisa dipulihkan, ya dikembalikan kepada mekanismenya sendiri sebetulnya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam sistem lama yang sifatnya itu retributif, ya, itu kejahatan itu dipandang sebagai konflik antara negara versus pelaku. Korban ini hanya dianggap saksi. Nah, pasal 1 angka 21 yang saya perhatikan ini mengembalikan kedaulatan konflik kepada pemilik aslinya, yaitu korban. Negara mengakui bahwa memenjarakan pelaku tidak otomatis menyembuhkan luka korban. Nah, frasa dalam tanda kutip keadaan semula bisa dibaca di dalam pasal 1 angka 21, ya. Sekali lagi saya ulangi, frasa pemulihan keadaan semula dalam definisi tersebut, itulah kuncinya. Tujuannya itu adalah restitutio in integrum, bukan sekedar punishment. Begitu. Nah, kemudian saya lanjut lagi, pertanyaan Anda apakah hukum pidana ini kemudian bergeser menjadi ranah privat? Ini sebenarnya sudah menyentuh jantung dari perdebatan hukum modern itu sendiri. Harus kita pahami bahwa hukum pidana ini adalah hukum publik, karena kejahatan itu melukai rasa aman masyarakat, bukan hanya individu. Ya, begitu ya. Nah, dalam konsep keadilan restoratif yang benar, sebenarnya negara nggak lepas tangan loh. Negara berubah peran dari pembalas dendam, ya, menjadi juru damai sebetulnya. Nah, kesepakatan damai tetap harus divalidasi oleh negara. Dalam hal ini siapa? Jaksa, hakim. Untuk memastikan bahwa di dalam proses restoratif justice itu tidak ada unsur pemaksaan. Tapi yang Anda katakan tadi itu benar. Harus waspada. Kalau definisi pasal 1 angka 21 ini ditafsirkan secara liar, tanpa aturan turunan yang ketat, maka ia berpotensi menciptakan yang disebut dengan, dalam tanda kutip, menurut pendapat pribadi saya, keadilan transaksional. Nah, ada resiko reprivatization sebetulnya di dalam hukum pidana, karena banyak orang beranggapan ketika membaca pasal mengenai restoratif justice, ada yang bilang begini, wah, kalau begitu hanya orang-orang yang berduit nih yang bisa membeli pengampunan dari korban dengan uang. Maksudnya ganti rugi. Sementara yang marginal bagaimana dong? Tetap di penjara karena nggak mampu bayar biaya restorasi atau biaya ganti rugi. Nah, hal-hal ini tentu kan harus kita pandang secara objektif. Nah, inilah yang mungkin sisi gelap yang harus dijaga. Artinya, definisi melibatkan para pihak itu tidak boleh dimaknai sekedar kesepakatan di bawah tangan.
tetapi harus merupakan sebuah akuntabilitas moral di mana pelaku betul-betul mengakui kesalahannya secara terbuka. Nah, mungkin dari penjelasan saya ini cukup panjang ya, tapi saya dapat menyimpulkannya begini. Kesimpulannya, Pasal 1 angka 21 itu adalah upaya negara untuk menyeimbangkan neraca. Keadilan tidak lagi dilihat hanya dari durasi vonis penjara, tapi dari pulihnya hubungan sosial. Ya. Saya melihat di dalam pasal 1 angka 21 di sini, baik. bahwa pasal 1 angka 21 ini dalam KUHP yang baru ini sebetulnya bukan tanda menyerah, tapi tanda kedewasaan hukum. Ya. Tapi hal itu bukan tanpa pengawasan ketat. Pasal ini memang punya celah untuk mereduksi kejahatan publik menjadi sekedar sengketa privat yang bisa diselesaikan yang saya bilang tadi. Oh, bagi orang yang punya uang bisa memberikan ganti rugi. Nah inilah yang sebetulnya harus tetap berada dalam koridor yang seharusnya sebagaimana penjelasan saya tadi. Demikian yang bisa saya jawab. Oke. Kita lanjut agak mundur ke belakang ya Pak. Kalau tadi kan pasal 1 angka 21, sekarang ke pasal 1 angka 16. Ya. Sepertinya itu diperkenalkan tentang konsep jalur khusus, gitu ya Pak ya. Dalam definisi di dalam pasal 1 angka 16 ini tersirat adanya negosiasi hukuman demi efisiensi penanganan perkara. Ini adalah budaya baru bagi Indonesia yang selama ini menganut azas mencari kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya. Pertanyaannya Pak, apakah ini, definisi ini maksud saya, tidak membahayakan pencarian kebenaran material yang menjadi jiwa hukum kita selama ini? Terus, apakah memang kita sedang bergerak menuju sistem di mana keadilan bisa ditransaksikan demi efisiensi negara? Bagaimana menurut Pak Boni? Baik, yang Anda maksudkan itu efisiensi negara atau efisiensi penanganan perkara? Efisiensi anggaran negara. Efisiensi anggaran negara ya, oke. Baik ya. Sebenarnya kalau kita melihat dengan kacamata yang objektif ya, apa yang Anda tanyakan tadi itu tidak serta-merta sebetulnya membahayakan, tapi jelas merupakan pergeseran paradigma yang menurut saya sangat beresiko kalau tidak dikawal ketat. Oke. Jadi gini, kita sedang bergerak dari mazhab kebenaran material absolut menuju kepada kebenaran material yang efisien. Oke. Nah, kalau menurut saya, kalau dianalisis begini, kekhawatiran Anda bahwa ini membunuh kebenaran material, ya sangat beralasan sebetulnya. Tapi kalau kita teliti bunyi pasal 1 angka 16, sebentar, pasal 1 angka 16 ya. Nah, di dalamnya ada disebutkan mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya, kemudian dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya. Frase menyampaikan bukti yang mendukung, sebenarnya menurut pengamatan saya ini adalah safeguard-nya. Ini adalah kunci pengamannya. Artinya, undang-undang ini tidak mengizinkan hakim memutus hanya berdasarkan pengakuan kosong. Oke. Seperti dalam formal truth. Nah, terdakwa tetap harus menyuplai fakta material. Jadi kebenaran material tidak ditinggalkan. Tapi beban pembuktiannya itu digeser secara sukarela ke pundak terdakwa demi kecepatan. Nah, lalu apakah keadilan menjadi komoditas transaksi? Ya, jujur kalau dari pendapat saya pribadi dengan mengamati pasal ini, ya potensinya cukup besar. Nah, dalam kriminologi fenomena ini dapat saya sebut, seingat saya itu the nonsense problem dalam praktek play bargain. Nah, ketika imbalan keringanan ini menjadi daya tarik yang utama, tentu ada risiko orang yang sebenarnya tidak bersalah atau hanya bersalah tapi kecil gitu ya, memilih mengaku bersalah demi menghindari risiko hukuman yang berat dan biaya mahal jika bertarung di sidang penuh. Nah, gitu. Nah, di titik ini hukum tidak lagi mencari siapa yang salah, tetapi siapa yang mau mengaku cepat. Jika mentalitas penegak hukum ya
belum berada di koridor yang seharusnya, tentunya dalam pandangan masyarakat, wah kalau begitu bisa ada bargaining chip nih, bisa ada tawar-menawar nih, kan begitu kan? Ya mengaku aja lah sekarang, dapat diskon 50%. Nanti daripada dituntut maksimal di penjara, mohon maaf, di pengadilan, kan begitu. Nah, jadi kesimpulannya begini Mbak, ini pertanyaan yang sangat bagus sebetulnya, sangat bagus dan membutuhkan perenungan kontemplasi yang sangat mendalam terhadapnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pasal 1 angka 16 ini adalah kompromi pragmatis negara. Negara mengakui kekurangsanggupan mengadili semua perkara dengan standar ideal yang memakan waktu dengan biaya yang high cost. Kan begitu ya. Nah, keadilan memang dalam pandangan subjektifnya agak transaksional. Tapi dengan batas bahwa transaksi itu harus tetap berbasis pada pembuktian dong. Just not fiction. Bukan hanya dengan fiksi saja, begitu loh. Nah, inilah pil pahit efisiensi yang sebetulnya ditelan oleh sistem peradilan yang modern. Ya itulah menurut penilaian pribadi saya terhadap apa yang Anda tanyakan tadi. Demikian. Terima kasih Pak Boni. Ada lagi yang saya catat nih Pak dari KUHP kita yang baru, yaitu tentang perjanjian penundaan penuntutan di dalam pasal 1 angka 17 yang secara spesifik ditujukan untuk tindak pidana korporasi. Artinya untuk pelakunya korporasi. Definisi ini memberikan opsi bagi korporasi untuk tidak dituntut asalkan memenuhi syarat tertentu, di mana sebuah opsi yang tidak dimiliki oleh pelaku perorangan. Pertanyaan saya, mengapa pasal 1 angka 17 ini seolah memberikan perlakuan istimewa berupa perjanjian penundaan penuntutan hanya kepada korporasi? Bukankah ini menciptakan standar ganda yang mencederai azas equality before the law, di mana penjahat kerah putih yaitu korporasi itu bisa membeli kebebasan dari proses peradilan, sementara pencuri sendal harus masuk sidang dan dipenjara? Bagaimana menurut Pak Gurbi? Oke. Pasal 1 angka 17 tadi ya? Betul. Pasal 1 angka 17. Pasal 1 Sepertinya angka 17. perlakuan spesial untuk korporasi nih Pak. Iya. Iya. Sepintas memang kalau kita melihat pasal ini perjanjian penundaan penuntutan ya. Iya. Itu setahu saya, seingat saya itu Deferred Prosecution Agreement atau DPA ya. Kita sebutlah perjanjian penundaan penuntutan ini untuk selanjutnya itu DPA ya. DPA, oke. Ini memang terlihat seperti secara subjektifnya itu privilege orang kaya gitu ya. Nah, sepertinya spesial secara subjektifnya seperti ya, itu gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau kita melihat dari kacamata economic analysis of law ya dan teori korporasi modern, perlakuan istimewa ini bukan bentuk pelanggaran equality before the law, tapi sebenarnya bentuk strategi penyelamatan ekonomi yang pragmatis. Tadi saudara mengatakan, mengapa pencuri ayam tidak mendapat fasilitas ini sementara korporasi raksasa dapat gitu ya? Nah, izinkan saya memberikan analisisnya begini. Perbedaan mendasar antara yang saudara katakan tadi pencuri ayam, dalam hal ini tentunya natural person atau manusia ya, dan korporasi adalah dampaknya terhadap orang lain. Sederhananya seperti itu. Nah, jika pelaku pencurian ayam di penjara yang menderita, menurut saya nih, ini menurut saya pribadi, yang menderita hanya dirinya dan keluarga intinya, sementara dampak sosialnya minimal, begitu. Nah, tetapi kalau sebuah korporasi dipidana, contoh, dimatikan, dibubarkan, dibekukan aset, dampaknya ini menurut saya kiamat kecil untuk ratusan bahkan mungkin ribuan karyawannya. Kita melihat dari dampaknya. Nah, mereka tidak bersalah. Baik. Kemudian berpengaruh juga kepada pemegang saham publik, kemudian kepada supplier, hingga akhirnya mungkin bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Nah, negara sebetulnya memberikan DPA bukan karena sayang pada direkturnya, tapi untuk menyelamatkan dalam tanda kutip menurut pengamatan pribadi saya adalah perut dari ribuan karyawan yang menggantungkan hidup di sana.
DPA ini kan memisahkan antara entitas bisnis yang harus tetap hidup demi ekonomi dengan oknum pengurus yang tetap harus dihukum. Nah, kemudian harus diketahui bahwa memenjarakan korporasi adalah konsep yang sebetulnya sangat absurd secara fisik. Karena tidak ada tubuh yang bisa dikurung. Nah, kalau negara memaksakan pidana konvensional pada korporasi, negara seringkali hanya mendapatkan bangkai perusahaan yang pailit dan tidak sanggup untuk membayar denda. Nah, dengan DPA, ya, negara menjadikan korporasi, ya subjektifnya begini kalau menurut saya, sapi perah, gitu. Tapi dalam arti yang positif ya. Nah, korporasi dipaksa bayar denda super besar. Nah, seringkali jauh lebih besar dari denda pidana biasa. Diwajibkan untuk merombak sistem dan kemudian diawasi dengan ketat. Nah, ini bukan membeli kebebasan sebetulnya, tapi membayar biaya pemulihan yang sangat mahal. Bagi negara, ini kan jauh lebih menguntungkan. Karena apa? Karena masuk ke kas negara. Denda tadi itu. Daripada sekedar memegang vonis bersalah, tapi uang negara tidak kembali, untuk apa? Kan begitu. Nah, selanjutnya, dalam teori hukum equality before the law, ya, berlaku bagi subjek yang setara. Manusia dan korporasi adalah dua spesies hukum yang berbeda. Itu harus dipahami. Ya. Manusia punya nyawa. Dia punya kebebasan fisik. Ya, hukumannya tentunya adalah penjara. Kan gitu. Nah, korporasi sebaliknya tidak punya nyawa. Hanya punya aset. Punya reputasi. Maka dari itulah logisnya hukumannya dikonversi menjadi kontrol ketat dan denda melalui mekanisme DPA tadi. Nah, kan begitu. Jadi ini bukan standar ganda seperti yang Anda tanyakan tadi. Tetapi standar yang disesuaikan berdasarkan karakteristik dari subjek hukumnya. Nah, tapi mungkin bisa saya pandang pertanyaan Anda itu sebagai kritik. Di mana kritik itu bisa 100% benar jika DPA ini digunakan untuk melindungi individu pengurus atau direksi. Artinya hukum yang benar harus menerapkan prinsip begini. Selamatkan kapalnya. Itu korporasinya. Demi penumpang. Siapa penumpangnya? Karyawan. Tapi tenggelamkan kaptennya. Siapa ini? Direksi yang jahat. Pengurus yang jahat. Nah, demikian yang bisa saya jawab. Luar biasa. Ada lagi nih Pak Boni yang saya catat juga dari KUHP kita yang baru, yaitu tentang putusan pemaafan hakim yang kita bisa lihat dari pasal 1 angka 19. Ini adalah terminologi yang sangat asing dalam KUHP lama. Pastinya memang belum ada, gitu ya. Konsep ini memberi ruang moral dan etika masuk ke dalam ruang sidang yang biasanya positivistik. Pertanyaannya, hadirnya definisi putusan pemaafan hakim sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka 19 adalah revolusi moral dalam hukum kita. Namun, tanpa adanya batasan yang jelas di awal, seberapa besar ketakutan secara subjektif bahwa pasal ini akan menjadi komoditas baru bagi sebagian orang yang menyebutnya mafia peradilan untuk memperjualbelikan putusan atas nama pemaafan. Bagaimana Pak Boni? Pasal 1 angka 19 ya? Ya, betul. Pasal 1 angka ya. 19. Ini hal baru dalam KUHP kita. Di dalam pertanyaan Anda tadi, sepertinya saya menangkap ketakutan bahwa Rechterlich pardon atau putusan pemaafan hakim itu menjadi komoditas baru ya. Bagi sebagian pihak menyebutnya mafia peradilan. Betul. Iya, secara subjektif mungkin itu sangat beralasan. Dan mungkin saja ini merupakan bahaya laten yang terbesar di dalam undang-undang ini. Sebenarnya tanpa kita sadari kita sedang masuk ke kita sedang memasukkan instrumen yang sangat subjektif ke dalam sistem yang budaya hukumnya atau legal culture-nya itu menurut beberapa pendapat belum sepenuhnya bersih, begitu. Nah, tetapi mari kita membedah anatomi risiko dan batasan yuridisnya begini. Pasal 1 angka 19.
Seingat saya dalam teori hukum pidana, judicial pardon ini merupakan antitesis dari mandatory sentencing. Ya, mandatory sentencing itu maksudnya adalah pemidanaan wajib. Nah, pasal ini menurut pandangan saya sebenarnya dirancang untuk kasus-kasus mungkin kita masih ingat seperti kasus Nenek Minah. Nah, pencuri kakao ya kalau tidak salah. Atau kasus-kasus trivial lainnya. Trivial itu maksudnya kasus receh gitu ya. Kasus trivial lain yang memenjarakan pelaku justru melukai rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Nah, hakim tidak lagi dipaksa untuk menjadi la bouche de la loi atau tidak lagi dipaksa untuk menjadi corong undang-undang yang buta akan hati nurani, Mbak. Begitu. Nah, masalahnya di sini saya baca frase ringannya perbuatan. Lalu ada frase keadaan pribadi pelaku. Lalu ada frase segi kemanusiaan. Ini sebetulnya catch all articles atau bisa kita sebut itu pasal karet sebetulnya. Nah, ini parameter yang nggak jelas, yang kalau dibaca secara subjektif, ini bisa jadi lahan basah. Nah itu. Ya, tapi saya tekankan di sini secara subjektif, begitu. Nah, contoh misalnya, bisa saja terduga koruptor kelas kakap membeli status keadaan pribadi yang memprihatinkan, misalnya sakit dibuat-buat untuk mendapatkan permaafan misalnya. Nah, kalau ini terjadi, pasal ini berubah menjadi instrumen kemanusiaan dan menjadi instrumen yang sifatnya impunitas. Nah, penting untuk dipahami bahwa permaafan hakim ini bukan putusan freispruch loh. Ini bukan putusan bebas loh. Ini bukan putusan onslah. Bukan putusan lepas. Oh, baik. Nah, di dalam definisi pasal 1 angka 19 ini tertulis jelas, menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi, dan selanjutnya, hakim tidak menjatuhkan pidana. Nah, kelemahan fatal dari definisi di pasal 1 angka 19 ini, menurut pengamatan saya secara pribadi itu adalah tidak adanya batasan yang limitatif. Misalnya, hanya untuk ancaman pidana di bawah 5 tahun atau kerugian di bawah 2,5 juta misalnya. Tanpa angka batasan atau, saya ulang, tanpa batasan angka atau kuantitatif ya. Tafsir ringan ini 100% diserahkan sepenuhnya kepada subjektivitas hakim. Kan begitu. Tapi tetap bahwa membaca pasal ini tentunya tidak boleh terlepas dari ketentuan pasal-pasal lain yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu sendiri. Ya mungkin kalau kita bahas di sini mungkin bisa menjadi 1 atau 2 artikel itu, Mbak, begitu. Tapi mungkin jawaban saya sederhananya mungkin seperti itu. Nah. Jadi Pak Bodi, dari tadi kita bicara tentang teknis. Sekarang kita masuk sedikit ke case nyata. Karena kebetulan saya pernah, bukan kebetulan ya, memang ada yang pernah bertanya kepada saya. Jadi pertanyaannya begini, Bu, kalau di kampung saya itu, kalau ada maling ayam atau maling sendal, biasanya cukup didamaikan saja oleh RT atau tokoh adat atau kiai setempat. Pelakunya disuruh ganti rugi, selesai. Tapi begitu polisi datang, orang ini ditangkap. Katanya hukum negara itu tidak mengenal damai. Warga kan jadi bingung. Jadi hukum mana yang harus diikuti? Pertanyaannya, KUHP nasional sekarang ini mengenal living law, jadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan di KUHP baru juga mendefinisikan tentang restoratif justice yang tadi sebelumnya sudah Pak Boni jelaskan. Apakah dengan 2 aturan baru ini, penyelesaian adat di kampung sekarang sudah sah dan legal di mata negara, sehingga penegak hukum dilarang menangkap pelaku yang sudah didamaikan secara adat? Ataukah negara masih bisa membatalkan perdamaian itu atas nama hukum yang tertulis? Bagaimana mengenai hal ini, Pak? That's a good question. Menurut pandangan dan pemahaman saya, penyelesaian adat di kampung itu sekarang itu bisa dinyatakan sah, ya, dan punya kekuatan hukum. Gitu. Baik. Tapi yang harus diingat, negara itu hadir bukan untuk membatalkan, tapi dia mengukuhkan atau dalam bahasa hukumnya memvalidasi. Begitu. Nah. Jadi kita bayangkan begini, ada polisi datang, ya, lalu mengatakan, hukum negara tidak kenal damai,
Nah, ini adalah pola pikir KUHP yang lama. KUHP kolonial, peninggalan kolonial. Nah, di bawah rezim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kita kenal sebagai KUHP nasional, ya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana yang menjadi fokus pembahasan kita pada perbincangan kita hari ini, ya, narasi tadi itu gugur, begitu. Nah, kalau kita membahas, loh Pak, logikanya apa? Kok bisa Bapak mengatakan gugur, begitu? Jadi begini, yang pertama, kita harus ingat itu ada perubahan status damai adat dari sekedar fakta sosial menjadi fakta hukum. Ah, ini menurut pemahaman saya seperti itu. Nah, dulu perdamaian di depan Pak RT itu mungkin dianggap peristiwa sosial. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas ya. Kalau saya tidak salah ingat pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu kan mengakui, atau tadi pertanyaan Anda tadi, pasal 2 ayat pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat. Nah, kalau masyarakat saja sudah menjatuhkan sanksi, contohnya misalnya ganti rugi, atau misalnya kerja sosial yang memang diberlakukan oleh masyarakat adat setempat, ya kan, dan si pelaku sudah menjalankannya, kalau menurut pandangan saya secara pribadi, secara substantif, keadilan itu sendiri sebenarnya sudah terwujud, begitu. Nah, kalau negara dalam hal ini aparat tetap melakukan penindakan terhadap si pelaku, misalnya memenjarakan si pelaku, begitu ya, yang sudah dihukum secara adat. Nah, menurut saya negara dalam hal ini sebenarnya melanggar dalam tanda kutip prinsip keadilan universal. Begitu. Apa prinsip keadilan universalnya? Ya, seseorang tidak boleh dihukum untuk kedua kalinya untuk perbuatan yang sama. Kan begitu kan? Yang satu hukuman adat, yang satu hukuman negara, begitu. Nah, undang-undang yang baru ini sekarang ini, Undang-Undang 1 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sebenarnya mencegah keserakahan dari penghukuman ini. Nah, yang kedua yang harus dipahami bahwa dari yang saya pelajari dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, sanksi adat ini sebenarnya sebagai pengganti dari pidana penjara. Itu yang saya pahami ketika saya mempelajari KUHP nasional. Nah, dalam KUHP nasional ini, pemenuhan kewajiban adat ini kan dianggap setara dengan pidana. Begitu Mbak, iya kan? Nah, artinya kalau pencuri ayam sudah bayar ganti rugi misalnya, sudah dimaafkan korban, bahkan itu sudah melalui mekanisme adat. Nah, maka tujuan pemidanaan kita bisa baca itu di pasal 51 sampai pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu memulihkan keseimbangan masyarakat. Nah, ini kan sudah tercapai. Maka menurut saya penjara sudah tidak lagi relevan dan bisa dikatakan mubazir sebetulnya. Yang ketiga, kita harus paham bagaimana peran baru dari kepolisian, pihak kepolisian. Mereka tidak lagi dalam kasus seperti yang Mbak sampaikan itu sebagai penyergap gitu. Tapi sebenarnya menurut pandangan saya, bisa nggak kalau kita katakan bahwa mereka adalah notaris keadilan itu sendiri. Itu notaris keadilan. Nah, disinilah menurut saya seringkali terjadi kesalahpahaman. Apa polisi dilarang menangkap? Ya, nggak mutlak dilarang dong. Karena itu memang sudah menjadi hak mereka, kewenangan mereka, kan begitu. Polisi tetap boleh proses. Nah, tapi tujuannya bukan untuk mengirim ke pengadilan, tapi untuk melakukan administrasi keadilan restoratif sesuai dengan definisi pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, lalu kemudian perdamaian di depan Pak RT itu sendiri sebenarnya bahannya. Nah, sedangkan ini dalam pandangan saya ya, sedangkan SP3 ya, surat penghentian penyidikan dari polisi itu sebenarnya bungkus resminya. Kalaupun memang mau tetap diproses, sebetulnya seperti itu kan. Artinya mungkin menjalankan berdasarkan KUHP yang baru ini belum terlalu banyak. Tetapi apakah memang ini bisa menjadi satu pandangan tersendiri yang sifatnya progresif terhadap hal tersebut begitu. Artinya
polisi datang bukan untuk membatalkan damai di Pak RT, misalnya kan begitu kan, tapi untuk mencatat perdamaian itu ke dalam berita acara agar kasusnya ditutup secara hukum negara. Nah, ini merupakan hal penting supaya di masa depan si korban itu tidak lagi menuntut ulang. Karena prinsip kepastian hukum tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi kesimpulannya gini, Mbak. Undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ya, itu tunduk dan hormat pada living law, ya, hukum yang hidup di masyarakat. Asalkan ya, perdamaian itu betul-betul memenuhi syarat dari keadilan restoratif. Nah, apa itu? Ada pemulihan, kemudian ada kesukarelaan dalam pelaksanaannya. Dan ingat, bukan merupakan kejahatan berat. Nah, itu. Jadi, misalnya contoh, kalau ada maling ayam, sudah damai di RT, lalu ditangkap oleh aparat untuk dipenjara, bukan untuk administrasi restoratif justice, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tindakan-tindakan seperti ini itu masih tindakan-tindakan pola pikir yang lama. Jadi, KUHP nasional itu betul-betul indah sekali. Apabila kita betul-betul membaca, meneliti, dan mempelajarinya dengan sangat-sangat seksama sebetulnya. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seringkali saya mengatakan kepada beberapa rekan saya yang diskusi mengenai pengertian dari restoratif justice itu sendiri. Saya pernah bertanya, apakah restoratif justice itu berbicara tentang keadilan? Meskipun secara terminologis, restoratif justice itu diartikan sebagai keadilan restoratif. Nah, dalam banyak diskusi dengan rekan-rekan saya, kemudian saya menjelaskan kepada mereka berdasarkan pemahaman saya seperti ini. Dalam salah satu jurnal internasional yang pernah saya baca, restoratif justice it's not talking about justice itself, but it's talking about the way to gain justice. Jadi restoratif justice itu sebenarnya bukan berbicara tentang keadilan itu sendiri, tetapi bagaimana cara berhukum sebetulnya. Restoratif justice itu adalah cara berhukum supaya keadilan yang hakiki betul-betul dapat tercapai. Nah, keadilan yang hakiki ini tidak bisa kita pandang hanya sebatas kepada keadilan untuk korban. No, tidak seperti itu. Makanya saya sebut tadi keadilan yang hakiki. Artinya, di samping memberikan keadilan kepada korban, tetapi bagaimana pelaku kejahatan bisa dikembalikan lagi kepada track yang seharusnya. Nah, cara berhukum inilah yang disebut sebagai restoratif justice. Dan itu yang sekarang sudah diakomodir secara positif di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Demikian yang bisa saya jawab, Mbak. Sangat luar biasa sekali, Pak. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran saya, terutama khususnya tentang isi dari KUHP baru ini, karena memang betul-betul banyak hal baru. Kadang-kadang mungkin menurut pembuat undang-undang bagus, tapi karena kita yang menerapkan sendiri di lapangan, kita suka blunder. Sebenarnya maksudnya seperti apa sih, gitu kan? Namun karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita meneruskan percakapan ini, bincang-bincang ini, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan lagi ya Pak ya, dan mohon kesediaan Bapak untuk bisa berbagi ilmu lagi bersama sahabat hukum di sini. Dan sebelum acara hari ini ditutup, sebelum podcast ini ditutup, mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak terkait khususnya KUHP baru ini dan terkait apa yang sudah Bapak sampaikan, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan yang belum sempat terucap atau tersampaikan di sini. Silakan Pak. Oke, baik. Saya ingin mengkoreksi dulu tadi terakhir yang saudara sampaikan bahwa mungkin maksud dari pembentuk undang-undang bagus, tapi kita yang menerapkan di lapangan. Saya ingin katakan bahwa ketentuan di dalam KUHP itu merupakan hasil kerja keras dari anak bangsa untuk semakin memanusiakan manusia. Yang saya tangkap seperti itu di dalam penyelenggaraan proses pidana. Nah, bagi saya pribadi, ya,
ada begitu banyak kritik yang kritis, Oke. baik terhadap Undang-Undang 1 2023 maupun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Ya, ini kritik-kritik kritis ini sebenarnya berusaha untuk membongkar selubung netralitas. Ada beberapa yang mengatakan ingin membongkar selubung netralitas di dalam ketimpangan struktural. Ya, kalau saya berpendapat satu saja, Iya. diperlukan kewaspadaan judicial yang tinggi dari para penegak hukum untuk menerapkan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP nasional maupun KUHP 2025. Supaya apa? Supaya hukum itu seperti yang kita sampaikan tadi mengenai masalah ganti rugi segala macamnya, hukum itu tidak semata-mata hanya sekedar sebagai kalkulator. Itu yang penting. Melainkan tetap menjadi penjaga keadilan substantif yang memanusiakan manusia. Manusia. Tanpa kesadaran kritis ini, ya, hukum pidana itu berisiko menjadi alat legitimasi bagi kesewenang-wenangan di balik prosedur legal formal. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Boni. Terima kasih sekali atas wawasan yang sudah diberikan kepada kita semua di sini, kepada seluruh sahabat hukum di sini. Podcast kita hari ini, sampai bertemu lagi dalam podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boni. Sama-sama. Podcast yang kami tampilkan ini mengenai KUHP dan KUHP baru hanyalah salah satu cara kami untuk menampilkan betapa kami ingin hadir bagi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang. Semoga pembangunan zona integritas yang kami kerjakan ini dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi pengguna layanan kami. Dukung kami membangun zona integritas. Terima kasih.